wa khususan li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekhullah Al-Fatihah. Auzubillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hati kita makin terbuka tirai kasyaf Allah Subhanahu wa taala, rahasia-rahasia di kehidupan ini sampai rahasia di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita melewati saluran beliau ini bersama baginda Rasulullah SAW, dimasrakannya ruh kita kepada ruh baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita dibuat pertanyaan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apakah itu hakikat ibadah? Apa sebenarnya hakikat ibadah itu? Lalu Syekh menjelaskan hakikat ibadah itu sesungguhnya meliputi seluruh kehidupan kita. Bukan berarti ibadah itu hanya sekedar sholat 5 waktu saja, tapi seluruh tindak tanduk kita dalam hari-hari seharusnya bermakna ibadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka bagian-bagian itu harus dipahami, direnungi bagi setiap manusia. Lalu beliau menyitir satu ayat, alaisallahu bikafin abdahu, bukankah Allah sudah mencukupi dirimu atas kehidupan ini? Ya, banyak hidup kita ini malah dipengaruhi oleh duniawi, berpikir duniawi. Ketakutan kita akan sedikit harta benda mengakibatkan kita habis-habisan hidup ini mencari harta benda. Sementara tidak semua kenyataannya harta benda itu bisa membahagiakan kita. Malah sebahagiannya adalah justru membuat kita makin sibuk untuk mendapatkannya dan menambah demi menambah. Maka ya gulam, wahai anak-anakku kata Syekh, wahai murid-muridku kata Syekh, ijazahta ubudiyatuka lahu ahbuka wa kuwa hubbihi fi qalbika wa unsika bihi. Jikalau sudah benar ibadahmu kepada Allah selama ini, jika sudah baik sempurna ibadah zahirmu seperti sholat 5 waktu, dan engkau dapat mentakzimkan Allah di seluruh lini kehidupanmu, hari-harimu, maka harusnya engkau berarti sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arti cinta yang seharusnya. Wa hubbihi, bahkan bertambah kuat cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbekam atau terlihat fi qalbika, di hatimu. Bagaimana bentuk cinta kepada Allah itu di hati? Wa unsika, merasa nyamanmu ketika bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kita biasa, orang awam kebanyakan mengingat Allah atau disebut dengan zikir, itu hanya waktu-waktu tertentu saja. Waktu sholat baru berzikir, sedikit selesai sholat membaca wirid, mungkin setelah membaca wirid sholat kemudian berjalan menghidupi kehidupan, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah hari-hari ya dunia. Lalu Nabi membuat teknik, Nabi SAW membuat teknik supaya orang selalu mengingat Allah. Lalu Nabi mengatakan, misalnya ija kharajta minal baiti, bila engkau keluar rumah, pakul bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, supaya waktu berjalan dalam kehidupan sehari tetap ingat kepada Allah. Kemudian ketika masuk WC, Nabi mengajarkan lagi bacaan Allahumma a'udzubika minal khubsi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau minal khubsi, dari kekotoran, wal khobais, dan orang yang kotor, yaitu setan. Masuk WC dia supaya ingat terus menerus dengan Allah. Keluar WC pun diajarkan Rasulullah pula, gufra naka. Jadi keluar rumah, keluar WC membaca gufra naka. Bahkan ketika mau menyentuh istri pun, pada baik malam atau siang namanya istri, maka juga diajarkan Rasulullah berdoa. Subhanallah. Waktu ke masjid, pergi ke masjid pun nyata-nyata mengingat Allah di masjid itu. Rasulullah mengatakan masuk masjid harus mengucap atau setidaknya mengucap Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Nah, jadi di mana saja Rasulullah menyuruh untuk membaca satu bacaan supaya apa? Ingat kepada Allah. Di suatu tempat, berada di suatu tempat, doanya Rasulullah mengajarkan Allahumma as'aluka khaira ma fi haja wa khaira ma ba'dah, atau ma fi hajal yaum wa khaira ma ba'dah. Ya Allah, berilah kebaikan pada hari ini, pada tempat ini maksudnya juga, dan kebaikan setelah ini. Wa a'udzubika min syarri ma fi hajal yaum, aku berlindung kepada engkau ya Allah pada hari ini atau tempat ini dan setelah hari ini
dari segala keburukan yang mungkin terjadi di dalamnya. Artinya Rasulullah mengajarkan supaya kita ini terus-menerus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu bercermin disuruh Rasulullah untuk berdoa. Dulu mana ada musim cermin seperti ini? Cuma ada dari Persia ya, cermin ya, dari Persia. Kenapa? Karena di waktu-waktu itu kita sering lupa. Sering lupa. Waktu bercermin, sering setan datang waktu bercermin, melihat muka, tidak baik, lalu langsung menggerutu hati, kok mukaku tidak baik, sehingga akhirnya lupa bersyukur kepada Allah. Lalu kita disuruh mengingat Allah. Waktu masuk WC, kenapa jadi bacaan? Disuruh mengingat Allah karena seringkali di WC itu kita lupa. Waktu masuk pasar, kenapa kita disuruh mengucap suatu bacaan? Karena kita sering di pasar kita lupa. Di mana-mana yang diajarkan Rasulullah itu selalu dasarnya adalah keseringkali kita lupa atas sesuatu itu. Ketika menerima nikmat, kita dianjurkan untuk mengucap kalimat alhamdulillah. Karena seringkali ketika nikmat itu datang kita lupa. Bahkan Rasulullah mengajarkan mau makan saja dengan ucapan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, atau dengan ucapan minimal bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, saat itulah seringkali kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat ibadah itu yang pertama ternyata bagian yang bisa dipahami agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prakteknya. Jadi kalau kita memang mempraktikkan hakikat ibadah, seharusnya setiap waktu kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dihaluskan lagi bahasanya atau disempitkan, yaitu dengan bahasa zikrullah. Zikrullah, selalu mengingat Allah. Apa zikirnya? Bisa la ilaha illallah, bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus dibaca subhanallah. Bila engkau sudah dapat melakukan itu, kuwa hubbi, sudah kuatlah cintamu kepada Allah. Engkau tidak mau lagi melepaskan Allah di hatimu, pikol bika wa unsika, bahkan kamu merasa nyaman kepada Allah itu, yaitu nyaman mengingat Allah. Nyaman bersama Allah ya Pak, maksudnya mengingat Allah. Wa unsika bihi, engkau merasa nyaman mengingat Allah. Wa qurbika minhu, engkau merasa enak, nyaman, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba duduk-duduk di tempat maksiat, terasa jauh dengan Allah, rasa dibenci oleh Allah, terasa tidak disuka oleh Allah. Di tempat maksiat di mana aja, kalau paloy, wah terbalik ya Pak, masuk ke pelacuran, wah senang paloy, kanan kiri melihat. Nah kalau orang beriman bingung hatinya, kalau masuk situ tidak karuan hatinya, karena merasa perbuatannya dibenci oleh Allah. Nah sebegitu lil makna. Wa min ghairi ta'abin, maka tidak ada lagi hidup ini terasa permainan, kecuali keseriusan untuk hidup mengingat Allah Subhanallah. Wala talabin laka suhbah ghairi suhbata ghairihi patakunu radiyan anhu fi jamil ahwal. Karena engkau merasa nyaman dengan Allah itu, engkau pun mulai mempersedikit hajat doamu kepada Allah. Dikit. Yang kau perbanyak adalah mengingat Allah. Kita ini kan terbalik, banyak doa, banyak permintaan kepada Allah ketimbang mengingat Allah. Iyalah. Nah, kalau orang sudah merasa asik dengan Allah, dia banyak mengingat Allah ketimbang meminta kepada Allah. Kenapa jadi begitu? Itulah jenjang kehidupan batin seorang hamba kepada Allah. Bila makin dekat dengan Allah, dia mau ungkap doa sedikit
Tapi yang diperbanyakkan adalah zikrullah kepada Allah. Kenapa? Karena zikrullah itu nikmat. Kalau berdoa kadang dia malu. Kenapa? Karena merasakan dirinya banyak sekali sudah dianugerahi Allah nikmat yang banyak. Nah, ini bedanya. Nah, fatakunu, maka jadilah engkau ketika itu radiyan anhu fi jamil ahwal. Engkau menjadi redo kepada Allah. Apa saja yang diberikan Allah sudah redo di seluruh lini kehidupanmu. Yuk. Agak susah daripada orang lain hidup ridho, ya kan? Orang pakai kendaraan, kita pakai sepeda, ridho, tidak juga iri. Melihat artis ganteng sekali orang, melihat bercermin muka sendiri tidak ganteng, ridho. Gak apa-apa, tenang aja melihat. Sudah belajar kesana kemari, belajar masih aja pindah blow on, ridho dengan kebloonan. Orang dapat, orang mengerti, kita belum mengerti juga, ridho. Subhanallah, tidak mencak-mencak terhadap diri, ridho terhadap keadaan. Itu bukti bahwa engkau hubbaka, cintamu kepada Allah kuat, sudah kuat. Ujar saya, mulailah kekuatan. Jadi ukurannya di mana? Tolak ukurnya bagaimana? Air pasang, kalau Anda air pasang di sekeliling rumah Anda, ukuran Anda apa? Ukuran Anda biasanya tembok dindingnya enggak? Garis dindingnya ada enggak? Oh, ada garis dinding, berarti kemarin pasangnya sebegini. Besok hari lihat lagi di samping dinding atau di tiang rumah. Oh, naik nih hari ini dari semua kemarin. Nah, oh ini rendah dari kemarin, 2 jari dari kemarin. Mungkin itu ukuran sederhana, ya kan? Tidak pakai teknologi, pakai yang tersingkap di alam saja. Itu ukurannya. Maka ukuran orang cinta kepada Allah ternyata adalah seberapa besar ridhonya kepada apa yang diberikan Allah terhadap dirinya dan kehidupan ini. Makin banyak ridhonya, berarti dia makin cinta kepada Allah. Coba sebuah ukuran lain supaya mudah. Apakah kita cinta kepada orang tua kita atau tidak? Ukurannya apa? Ukurannya apa? Ukurannya bila kita cinta kepada orang tua adalah taat, gitu kan? Bagaimana taat itu? Taat itu, pengertian taat itu kita tidak memilih pelin-pelan, tidak. Apa saja disuruh orang tuanya mengikuti. Itu disebut dengan ridho sudah. Meskipun mungkin orang tuanya menyuruh hal-hal yang menurut pikiran kita adalah salah dan keliru. Menurut kita itu salah dan keliru. Menurut pikiran kita itu keliru perintah orang tua itu. Tapi kita ridho atas perintah itu, sekalipun dia keliru menurut kita. Itu namanya sudah ukurannya bukan sekedar taat, tapi ukurannya sudah ridho seorang anak kepada orang tua. Nah, ini hebatnya. Maka cinta kepada Allah dan Rasulnya ukurannya bukan sekedar taat, tapi ridho terhadap ketetapan Allah. Kalau taat itu kan tergantung pada perintah dan larangan. Iyalah. Sholat 5 waktu. Ya enggak? Jangan makan ayam curian. Adalah dalam Al-Quran ayam curian. Jadi larang makan babi, makan anjing. Ya kan? Tidak makan. Nah, itu artinya ukuran taat. Ya kan? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu kan? Tetapi di sini ukurannya tidak itu. Seluruh lini apa yang kita pandang dalam hidup ini kita ridho. Nanti kita masuk bagaimana supaya kita bisa ridho dengan cara tertentu, nanti metodenya. Bila itu tidak sanggup, metode lain nanti kita gunakan. Di bagian yang lain nanti. Al-Gundiyah insyaallah nanti. Nah, begitulah terus-menerus kita lakukan di hati kita, di jiwa kita. Apa yang kita pandang, kita rasakan dalam hidup ini tidak lain
Bahkan seekor nyamuk pun hinggap di tubuh kita, kemudian menggigit, mengambil darah kita, kita terima. Tidak perlu ngomel. Misalnya bangun tidur, bebial-bial kalau bahasa Banjar lah. Kalau bahasa Indonesianya bial-bial tuh Pak, pentol-pentol keluar bekas gigitannya. Nggak perlu marah-marah, dasar nyamuk ini. Bungol bana nyamuk nih. Oh bangsat bener nyamuk. Ya memang nyamuk mulai dulu tidak pakai akal. Gimananya? Kayak itu Pak, jangan andaikan nyamuk itu manusia, tidak seperti itu, tidak menggigit orangnya karena tidak berakal, gigit terus manusia. Iyalah. Tapi ridho melihat, karena nyamuk Allah yang menciptakan. Nah ini dimensi ridho kepada ketetapan Allah yang ditakdirkan Allah. Sudah, kalau ada uang, tidak perlu ngomel. Kalau ada uang nanti beli obat nyamuk atau beli apa, baygon, beli apalah nanti, lakukan saja. Jangan ngomel-ngomel, jangan ngeluh-ngeluh, jangan merusak hati kita, jangan. Udah terima keadaan itu, tidak perlu ngomel. Makanya ini kemarin zikirmu adalah diammu, diammu adalah mengingat Allah. Nah itu kehebatannya para aulia Allah, itu diamnya adalah zikrullah. Kita diam, kita dasar tidak paham, nah ya kan. Nah kita ini harus mengerti lah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam